Indonesia itu sebetulnya pemerintahnya yaitu Soeharto, it's anti-Islam. Kenapa mereka sampai merasa saya menghina agama Islam yang adalah agama saya? Jadi musuh saya, tanda petik, para pemuka agama yang mengotori cara berpikir rakyat Indonesia, jawabannya cuma satu. Karena mereka takut kehilangan power. Dan kenapa Mas Ade tetap mau memperjuangkan Indonesia, di mana sepertinya Indonesia tidak lagi mencintai Mas Ade? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama tetangga kita, Ade Armando di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen mendengarkan versi audionya aja, well, you can always listen to our podcast. Tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu di semua platform podcast yang kamu suka. Nah, ketika kita mendengarkan hal-hal baik, otomatis gue ngerasa pikiran kalian juga akan menjadi lebih baik dan lebih tercerahkan dan bertransformasi, sehingga perbuatan kita pun ke orang-orang sekeliling kita menjadi lebih baik. So I would really encourage you to listen to our podcast dan jangan lupa di follow. Oke? Nah, balik lagi ke Mas Ade ya. Mas Ade sendiri kan ya itulah, kita sempat kemarin itu Mas Ade dikeroyok. Itu dikeroyok oleh orang-orang yang Mas Ade sendiri berusaha bela gitu. Yang kalau misalnya ini rakyat kecil, dan mungkin saat itu rakyat kecil itu lagi cari makan, dan mereka ngelihat Mas Ade dan mereka gebukin Mas Ade, ngeroyok sampai hampir meninggal. Dan kenapa Mas Ade tetap mau memperjuangkan Indonesia, di mana sepertinya Indonesia tidak lagi mencintai Mas Ade? Bagaimana kita terus memutuskan untuk terus mencintai Indonesia ketika negara ini kadang-kadang terlihat tidak sedang mencintai kita balik? Difficult question. Jadi ya, tapi premisnya itu apakah Indonesia mencintai saya? I don't care. Maksud saya begini, Anda tuh mengungkapkan satu hal yang sering orang lupa, bahwa orang-orang yang terlihat kasar, bodoh, radikal tersebut, itu sebetulnya karena terkonstruksi, terbentuk, terbangun cara berpikirnya, sehingga mereka berpikir dengan cara sebodoh, seterbelakang, seradikal itu. That's not the real Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bagi saya itu korban. Makanya ketika, kan itu diadili ya. Ada 8 orang dan sudah lepas sekarang. Setahun mereka di penjara karena mengeroyok saya itu. Ketika ada satu anak, betul anak, karena remaja, yang salah seorang ikut ngeroyok, itu ibunya menghubungi saya dan bilang, Pak Ade bisa gak memaafkan anak saya? Dan anak itu ada di pengadilan itu. Dan saya bilang, iya dong, harus dimaafkan. Karena saya tahu bahwa dia itu cuma korban. 8 orang itu, kalau Anda dengar di pengadilan itu kan ngomongnya begini. Ditanya oleh hakim, kenapa Anda memukuli Ade Armando? Karena Ade Armando menghina agama kami. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka sampai merasa saya menghina agama Islam yang adalah agama saya? Kalau orang tanya, Ade Armando tuh sholat gak? Sholat saya. Saya zakat, saya puasa. Saya gak haji aja. Oke, kembali ke tadi. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang dibentuk cara berpikirnya oleh orang-orang yang menjadi pemuka agama mereka. Ya. Jadi musuh saya, tanda petik, musuh saya sebenarnya adalah para pemuka agama yang mengotori cara berpikir rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, untuk membenci Kristen, membenci kaum kafir, yang bahkan melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal, which is very very absurd gitu ya, adalah orang-orang ini. Nah, kenapa orang-orang ini para pemuka agama ini berusaha mengajarkan umatnya untuk membenci orang-orang seperti saya? Nggak cuma saya ya. Mungkin banyak orang lainnya juga. Jawabannya cuma satu. Karena mereka takut kehilangan power. Kalau orang seperti saya dan teman-teman saya itu dibiarkan untuk tumbuh, dan saya adalah orang-orang yang akan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajarkan
kebaikan, Ya. kasih, Ya. sayang, Mhm. damai, seterusnya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bilang gunakan akal kalian untuk berpikir. So, kalian seharusnya tidak membiarkan orang lain menentukan apa yang benar dan apa yang salah, karena itu adalah kewajiban kalian untuk mencari sendiri. Nah, orang-orang ini begitu lahir orang-orang seperti saya atau orang-orang seperti Ahok kali, ada orang-orang seperti yang mengajarkan keberanian untuk berpikir secara bebas. Ini kan kehilangan legitimasi. Ya. Ya, belum tentu, tapi akan berpeluang, berpotensi untuk di-challenge sama umatnya. Betul. Ya, kita tahu lah reformasi agama di Kristen kan dulu juga mulai begitu. Dengan challenge dan banyak yang dibakar hidup-hidup. Persis. Kenapa? Karena dulu orang gak bisa belajar Injil secara langsung. Betul. Ya, karena Injil itu ditulis dalam bahasa I don't know, Ibrani, Latin gitu ya. Nah, ya. Saat itu kayak Vatikan deh. Dan akhirnya ketika printing pressnya udah mulai itu dikejar kan. Persis. Itu selalu saya gunakan sebagai contoh tuh dan di kelas tentang printing press. Ya. Si Johannes Gutenberg itu sejarahnya tuh gara-gara dia Injil bisa, kitab suci bisa Alkitab bisa jadi mass market. Mass market, mass kan? produce. Ya. Orang belajar langsung. Betul. Dan ketika orang belajar langsung, orang bilang, nggak gitu ternyata. Iya, ternyata pemuka agama gue cuman memilih-milih ngefilter banget apa yang bisa yang aman supaya mereka bisa terus mengontrol si mass market ini gitu. Persis. Jadi ini adalah soal interpretasi agama kan. Ini harus kita sebarkan terus. Jadi kalau kembali tadi ke soal cinta Indonesia itu gini. Ini pertarungan ide kan Dan. Ya. Untuk berpuluh tahun. Anda lahir 81. Saya rasa pada tahun 80-an itu ketika Anda tumbuh sebagai Kristen. Anda tuh belum mendengar ada seruan agar jangan ucapkan selamat Natal. Ya. Gak pernah kan? Gak pernah. Ya. Apalagi saya. Ya. Saya dibesarkan di era dimana pas Natal kita datang ke keluarga tetangga-tetangga Kristen. Betul. Selamat Natal. Ketika Idul Fitri dia datang ikut ngeramein makan ketupat blue bla 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 kan. Ya. Karena idenya ketika itu adalah kita satu bangsa ya. Kita bersaudara ya. Bhinneka Tunggal Ika tuh betul-betul diterapkan, dipercaya. Nah belakangan artinya saya bicara tentang terutama sejak reformasi, sejak 2000-an. Tapi dimulai saya duga tentang 1990-an. Nah segregasi itu soal mulai melihat Indonesia ini sebagai sebuah negara yang tidak satu, itu menguat. Berarti pada zaman Pak Soeharto sebenarnya udah ada ya? Saya pikir begitu ada yang nonjol dikit langsung hilang. Enggak, persis. Sudah ada, tapi kan berada di bawah karpet kan. Tidak pernah muncul kan. Oke. Karena betapapun saya barangkali gak suka sama Soeharto, tapi salah satu kontribusi dia adalah mencegah radikalisme. Dan maksudnya to really make Indonesia as one yang as tadi one. Itu karena betul. Ya bahkan nama Chinese pun harus jadi nama Indonesia ya gitu kan. Betapapun saya nggak setuju dengan itu, cuman benar itu karena sesuatu yang ya efeknya ini buahnya saya gitu. Ya, jadi saya menurut saya adalah orang yang lebih Indonesia daripada beberapa orang Indonesia. Gitu. Persis. Jadi itu efeknya positif tuh. Betul, ya. Itu efek positif. Bahwa Anda gak boleh menggunakan bahasa Mandarin. Efeknya jadi positif. Tapi yang bagus sekarang ya Anda boleh menggunakan bahasa Mandarin, belajar. It's your choice. Daripada kita waktu itu kita sempat mengalami era di mana kalau Anda Chinese, ya Anda ngomong Chinese sama sesama Anda kan. Right. Kan lebih baik memang menggunakan satu bahasa Indonesia kan. Betul. Nah jadi saya tidak pernah menganggap the real Indonesia adalah Indonesia yang segregatif. The real Indonesia adalah Indonesia yang plural, yang sangat menghargai keberagaman, yang kemudian di hijack oleh kelompok-kelompok radikal tadi. Yang sayangnya justru di era demokrasi ini itu dia tumbuh. Si kelompok-kelompok yang di masa lalu Anda bilang begitu, kalau di masa Soeharto begitu muncul dipites, hilang, mati kan gitu ya. Sekarang kan enggak. Tapi justru karena dia tumbuh, dia bisa mengembangkan ide-ide itu. Nah, ide itu harus dilawan dengan ide lagi. Ini sebenarnya pertarungan ide, konsepsi kita tentang Indonesia itu sedang dipertaruhkan sekarang, sedang dipertarungkan. Ya.
Nah, itu yang saya katakan bahwa ketika itu terjadi, saya tidak pernah menganggap bahwa itu adalah the real Indonesia. Para orang yang menyerang saya, yang memfitnah saya, yang menyebarkan hoax, yang mengancam saya, itu adalah para korban menurut saya. Dari tumbuhnya sebuah ide yang melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, seperti yang dulu sebetulnya the real Indonesia itu lahir, berkembang, tumbuh di masanya. That's so good. Nah, kita harus lawan itu. Nah, saya senang bahwa sekarang udah semakin banyak nih orang-orang yang secara berani mengutarakan itu. Karena kalau orang takut untuk ngomong itu aja Anda takut, ya yang akan dominan adalah justru konsepsi Indonesia seperti yang mereka inginkan. Ya. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa Anda harus menganggap itu masalah? Masalah. Kita nggak akan pernah bisa maju, kita akan terus terbelakang, kita akan berkonflik untuk hal-hal seperti tadi mengucapkan selamat Natal, cara mengenakan jilbab yang benar atau gimana. Ini kayak teman Anda nih, kalau di kelompok tertentu nih Islam jilbabnya salah ini. Ya, sorry, ini ada temen, ada salah satu kru kita ya. Nanti diambil gambarnya. Ya, menggunakan jilbab. Ya. Tapi kan ini bagi sekelompok orang ini salah gitu. Jadi bisa berantem antara Muslim sendiri. Antara Muslim untuk hal-hal nggak penting. Anda misalnya kan bilang, wah Bang Ade mengada-ada. Enggak, ini terjadi di Pakistan, ini terjadi di Bangladesh, ini terjadi di negara-negara Timur Tengah. Saya lupa ya. Salah satu negara di daerah-daerah Arab Timur Tengah. Itu hanya karena dia di selfie-nya, dia menampilkan dirinya, ya mungkin ya seksi gitu ya. Dibunuh sama saudaranya. It's an honor killing kata mereka. Aduh. Keluarga, jadi kewajiban si kakak merasa bahwa dia harus membunuh adiknya yang sekedar pakai pakaian seksi. I mean, kita mau ke sana. Kita mau ke sana. Saya bilang saya nggak mau. Apapun akan saya lakukan untuk mencegah kita jangan sampai ke sana. Karena itu saya harus, tadi Anda bilang, Anda kok berani melawan mereka? Ya kalau nggak berani, harganya terlalu mahal dan ya untuk generasi kita berikutnya. Generasi berikutnya, mungkin bukan saya nggak akan melihatnya lagi, generasi anak-anak saya yang akan mengalaminya. Mas Ade, kita kan sekarang ini kayak tadi Mas Ade bilang ya, mempunyai sebuah keberanian untuk melawan yang salah dan membela yang namanya kebenaran. Nah, tapi kebenaran di mata orang-orang tuh subjektif. Oh ya, of course. Right? Yeah. Nah, kebenaran seperti apa yang Mas Ade sekarang lagi perjuangkan? What tonggak kebenarannya itu base-nya itu dari mana gitu? Oke, saya memang nggak percaya dengan kebenaran absolut. Ya, I mean kebenaran absolut itu ada di Tuhan. Ya. Kayak tadi aja ketika si saudara ini membunuh saudara, dia juga bilang, no, gue membunuh demi kebenaran. Gitu. Oh iya. So I think sebenarnya Indonesia ini butuh kebenaran itu based on what? Based on kesepakatan. Oke. Maksud saya gini, kesepakatan itu begini. Biarkan masyarakat itu menggunakan akal sehatnya, rasionalitasnya secara terbuka, tapi ya syaratnya satu, secara terbuka. Dan kemudian bersama-sama menentukan jalan Indonesia itu yang mana. Oke. Nah ini saya bilang, Indonesia sebetulnya sudah mengambil keputusan pada tahun 45. Ya. Kita gunakan aja itu. Dengan si Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pancasilanya dan UUD 45-nya ya. walaupun udah di amandemen seterusnya kan. Ya paling tidak yang gak diubah kan dua, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Itu kesepakatan kita. Bisa gak diubah? Bisa, coba aja gitu loh. Kalau Anda punya sebuah konsepsi yang lain, ya tawarkan. Tapi menurut saya itu adalah sebuah konsepsi yang luar biasa. Lima-limanya. Founding fathers kita entah gimana bisa sejenius itu merumuskan dasar negara kita kan. Ya. Kita bertahan di situ aja. Ketika sekarang terjadi misalnya taruhlah sekarang bayangan Anda lahir kelompok-kelompok radikal yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Boleh nggak mereka berpikiran semacam itu? Ya boleh dong. Saya dulu salah satu hal yang menyebabkan saya tahu apa itu negara Islam misalnya. Itu karena di era saya dulu kuliah, saya belajar tentang negara Islam. Saya pernah terlibat dalam gerakan-gerakan Islam yang belakangannya akan menjadi gerakan-gerakan Islam radikal, yang konservatif,
Tapi I was there once, terus ketika itu mulai berkembang saya mengatakan, ingat ya ini 80-an saya kuliah itu ya. Saya mengatakan bahwa gak bener nih, saya keluar. Kenapa? Gak benernya kenapa? Antara lain itu. Jadi gini, 80-an adalah era di mana mulai tumbuh tuh apa yang disebut sebagai the revival of Islam. Di Indonesia atau di dunia? Di dunia, berdampak pada Indonesia. Oke. Jadi Anda kalau belajar sejarah akan tahu bahwa Islam tuh pernah berjaya sekali, terus drop dan dijajah oleh Barat dan Kristen. Oke. Termasuk Nusantara. Dan itu bukan cuma Indonesia, Timur Tengah juga begitu, negara-negara ya Anda sebut Mesir, Jordan, Afghanistan, Pakistan, bla bla bla. Itu semua berada di bawah. Arab Saudi pun ketika itu pada awalnya ya dianggap sebagai negara yang tidak maju kan. Dan itu dijajah. Jadi kolonialisasi itu term yang benar. Ini kayak Commonwealth gitu ya, dari Inggris dan lain-lain gitu. Atau macam-macam. lebih tua lagi. Iya. Jadi Anda pernah dengar istilah khalifah kan? Khilafah, khalifah. Khilafah Islam terakhir itu adalah Ottoman, Utsman. Right. Yang jatuh pada 1920. Ya, setelah itu dikuasai oleh Barat, dunia Islam itu. Oke, tapi golden age-nya sebelum 1920 itu ya? Oh, jadi, jauh sebelum itu. Oke. Itu udah terus menurun. Sementara Baratnya maju, Renaissance, Enlightenment, seterusnya. Itu era itu tuh. Oke. Jadi Islamnya turun, Baratnya naik. Ya, Amerika misalnya atau Inggris, gak harus Eropa. agama ya. Right. Jadi bukan karena perang agama. Satu turun, satu naik. Itu terus berlangsung. Ya, Indonesia dijajah Belanda paling gampang tuh kan. Right. 350 tahun kata orang. Terus rasa terjajah itu menimbulkan kemarahan kan. Jadi kita harus bangkit. Nah pada tahun 79 ada sebuah peristiwa yang terjadi. Yang menyebabkan orang Islam itu merasa bahwa kita bisa tuh mengalahkan Barat. Ke Golden Age. Ya, untuk ke arah Golden Age. Paling tidak kita bisa loh mengalahkan Barat. Kenapa? Ada revolusi Iran. Ayatullah Khomeini ya mengalahkan Shah Iran yang didukung oleh Amerika Serikat. Itu 1979. Dunia Islam merasa bahwa kita bisa bangkit ternyata kalau kita bersatu. Nah di Indonesia pada tahun-tahun itu, Indonesia itu sebetulnya pemerintahnya yaitu Soeharto, it's anti-Islam. Anti-Islam in terms of tidak akan membiarkan gerakan-gerakan Islam untuk tumbuh. Yang seperti Anda bilang tadi gak harus yang radikal. Jadi semua yang berbau-bau Islam itu berusaha ya pokoknya moderat lah. Jangan enggak moderat, ditekan. Oke. Anda Islam itu, Anda adalah tokoh Islam, itu Anda akan mengalami kesulitan di Indonesia masa itu. Oh wow. Pernah ada era itu. Oke. 80-an mulai berubah. Ya, mulai ada pengajian-pengajian gitu ya. Nah, saya ikut tuh di era itu. Era di mana orang mulai bicara tentang kebangkitan Islam. Saya ikut di pendidikan-pendidikan itu. Oke. Cuma untungnya nih, dan saya kan katakan tadi sejak kecil saya dibiasakan berpikir, baca buku. Ya. Jadi walaupun saya waktu itu udah punya semangat Islam gitu ya. Terus saya mulai belajar bahwa ini betul-betul against science, against democracy yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Islam itu. Misalnya tadi kita harus mendirikan negara Islam. Ciri-cirinya adalah pemerintahannya harus dikuasai oleh orang-orang Islam. Yang buat saya, it doesn't make sense. Bukannya yang harusnya memerintah itu adalah orang-orang yang bersih, yang baik, yang kompeten. Nggak penting agamanya apa. Dan gak penting apakah kita harus bikin sebuah negara Islam. Bikin sebuah negara republik aja, modern, namanya Indonesia. Tapi gak ada lagi penindasan terhadap umat Islam atau umat apapun. So kan itu logikanya buat saya. Jadi I was there once. Melihat itu, saya merasa ini bukan mainan gue nih. Jadi saya menghindar dan belajar sama orang-orang yang mengajarkan cara-cara berpikir Islam yang lebih kritis, yang lebih tadi tidak menerima ajaran agama apa adanya seperti yang
diajarkan oleh para pemuka agama. You have to be very critical, Yeah. challenging. Yeah. Saya bahkan seperti diajarkan, kalau lo punya pemuka agama yang lo challenge dan dia langsung marah, tinggalin. Wow. Artinya dia nggak bisa berpikir kritis. Jadi makanya saya waktu itu beruntung sekali di era itu ada orang yang namanya Nurholis Majid. Adalah seorang pemikir Islam yang sangat terbuka cara berpikir dan sangat kritis. Saya membaca buku-buku dia, diskusi tentang pikiran-pikiran dia, dan jadilah saya seorang muslim seperti yang Anda kenal sekarang ini. Kalau dari luar negeri itu ada orang yang namanya Fazlur Rahman dari Pakistan. Dia itu seperti mengajarkan, yang paling gampang nih ajaran dia yang mungkin teman-teman penonton yang kalau muslim juga bisa belajar dari sini adalah ayat Quran itu lahirnya 14 abad yang lalu. Jadi kita nggak mungkin mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut begitu saja secara literal. Karena bahasa yang dipakai oleh Quran itu adalah bahasanya abad ke-7. Contoh-contoh yang dipakai adalah contoh-contoh abad ke-7. Di mana Saudi Arab, di mana Nabi Muhammad itu lahir besar di Mekah kan dan Madinah. Jadi setiap kali kita membaca sebuah ayat, jangan baca ayatnya secara literal, tapi pelajari apa substansi di belakang ayat tersebut. Ini cara paling gampang adalah perdebatan tentang poligami itu boleh atau enggak. Karena itu ada ayatnya dan orang yang membantah bahwa misalnya dengan gampang bilang Islam tuh anti poligami. Ya, let me remind you bahwa ayatnya ada. Di Quran itu ada. Di Quran itu ada. Cuman kan sekarang adalah apakah itu artinya anjuran bagi para pria Islam itu untuk poligami? Belum tentu. Harus dibaca substansinya apa. Kenapa ada ayat itu? Misalnya contohnya yang paling gampang yang sering diangkat orang adalah itu adalah era di mana ketika itu ada perang yang menewaskan banyak pria-pria muslim. Karena perempuan gak berangkat perang kan. Yang berangkat perang laki-laki. Sehingga jumlah pria dan perempuan itu gak seimbang. Justru for the sake untuk melindungi para perempuan. Karena ini kan kita bicara Arab abad ke-7. Kalau Anda perempuan sendirian tanpa ada proteksi dari siapapun, Anda akan mengalami masalah. Karena itu orang memutuskan untuk ya udah pria-pria ini boleh menikah lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Anda bisa gak setuju, Anda bisa debat itu. Tapi poin saya adalah jangan pernah baca ayat itu secara literal seperti apa adanya. Dan itu semua berlaku untuk semua ayat dalam Al-Quran. Nah, Fazlur mengajarkan itu. Tentu aja kita gak boleh menafsirkan dengan cara serampangan. Tentu aja harus dikaji dulu, ada gitu ya, you know what I mean. Nah, jadi itu yang menyelamatkan saya. Jadi ketika misalnya ada ayatnya yang untuk menyerang orang kafir. Tapi kan pertanyaannya adalah orang kafir seperti apa yang harus diserang? Karena itu betul-betul ada perintah bunuh. Kalau kita baca Quran, saya yakin di Alkitab juga ada banyak ayat-ayatnya kalau dibaca dengan cuman dietik dari satu ayat aja, literal begitu. Kayak misalnya apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Serius kan kita bisa serius. Kalau ditampar pipi kanan lu kasih pipi kiri. Atau misalnya Yesus juga bilang kalau misalnya lu melihat seorang perempuan dengan mata lo dan mikir untuk buat cabul gitu misalnya, ya udah take out your eye. Persis. Exactly. Persis. Take out your eye gitu. Serem kan? Gouge it out, you know. Ya. Lebih baik masuk surga dengan tubuh yang tidak lengkap daripada masuk neraka dengan tubuh lengkap gitu. Itu gila. Wow. Itu harus dibaca dalam hal Alkitab lebih parah lagi kan 20 abad yang lalu dengan bahasa abad itu kan. Ini bahasa abad ke-7 di Arab, Mekah, Madinah yang gak ada teknologi, yang gak ada demokrasi, yang misalnya potong tangan ya karena gak ada juga pengadilan ya kan. Saya bukan ahli agama, tapi itu membuka mata saya tentang jadi kita itu sebaiknya memang tidak memandang dalam hal ini Al-Quran sebagai sebuah sumber hukum positif
yang setiap ayat di dalamnya harus kita baca secara literal dan kita terapkan secara literal dalam kehidupan abad 21. Itu yang saya belajar di sana. Nah, celakanya ini kan banyak kelompok-kelompok yang sekarang berusaha kembali ke masa Nabi dan kemudian mengatakan yang harus diterapkan sekarang itu abad 21 adalah apa yang diajarkan Nabi pada abad ke-7. In a way, saya ngerti juga karena beberapa dari teman-teman saya yang Muslim bilang bahwa Al-Quran itu perkataannya Tuhan, ya kan? So, abad ke-7, abad 21, tetap aja perkataan Tuhan tuh gak pernah berubah. Itu akan selalu benar sama. Kita mau boleh didebat gak ini? Of course, ini lucu banget nih, saya lagi ngedebat untuk teman-teman Islam saya ke orang Islam. Enggak, itu memang bener, kepercayaan, kan? Kepercayaan banyak orang gitu, mayoritas betul. gitu. Ya sama aja dengan Alkitab tadi kan. Ya, itu kan ucapan Yesus artinya kan. Betul. Yesus adalah Tuhan kan. Jadi apakah itu terjadinya abad 21 yang lalu, 21 abad yang lalu, right. tetap harus berlaku kan. It doesn't make sense buat saya. Dan itu yang diajarkan oleh Fazlur dan Nurholis. Kira-kira ajaran itu begini. Dan saya orang komunikasi. Kalau saya orang komunikasi, saya belajar ada sebuah prinsip. Kalau Anda berkomunikasi dengan orang tertentu, dengan orang, bukan banyak orang bahkan, di daerah tertentu, pada kurun waktu tertentu, maka Anda pasti menyesuaikan kata-kata Anda dengan daerah tertentu itu, dengan kurun waktu tertentu itu. Pasti. Itu pasti. Of course. Ya. Jadi true, itu adalah kata-kata Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan, makanya ada kata-kata, ada teks yang adalah simbol, dan ada makna yang adalah substansi. Teksnya barangkali adalah perangi orang-orang kafir. Kata kafir itu maknanya apa? Ya tergantung pada bagaimana kita menafsirkannya. Mendefinisikan si kafir tersebut. Si kafir tersebut dalam konteks waktu yang berbeda, dalam daerah yang berbeda-beda. Ya, kira-kira kasarnya begini. Kalau saja Quran itu diturunkan pada abad 21, contohnya akan lain. Bahasanya akan lain. Substance-nya sama. Betul. Ya. Kayak tadi. Motivasinya atau hatinya sama. Sama. Tapi mungkin bahasanya, aplikasinya akan berbeda. Akan berbeda-beda. Jadi saya gak bantah bahwa itu kata-kata Tuhan. Tapi poin saya adalah tadi ya. Betul. Saya sama sekali tidak meragukan kitab suci saya. Ya. Tetapi saya akan katakan bahwa kitab suci saya itu yang harus dipahami adalah substansinya. Ya. Apa yang disebut sebagai keadilan di masa itu belum tentu secara prakteknya beda sama dengan praktek keadilan di masa ini. It's really up to us. Karena kamu Cina, kamu tuh bisa dibakar warung kamu gitu kan. Saya tuh nggak Cina. Diteriakin gitu saya tinggal bilang, gue nggak Cina. Ya. Ketika ada seorang pejabat yang ngomong, ini adalah era kemenangan pribumi. I hate that. Ada persoalan apa sih dengan orang Cina ini? Dan mereka kaya sebenarnya. Dan mereka dieksploitasi oleh kita untuk kekayaan kita. Dan mereka sendiri hidup secara menderita. Ya kita bicara Papua, bicara tentang NTT, bicara tentang Maluku, segala macam. Betul.